Tema kita adalah nafs atau jiwa dan depressive disorder. Ini akan dibawakan oleh salah satu penstudi juga di klaster psikologi di Cadik Indonesia. Beliau juga seorang dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita akan lihat bagaimana depressive disorder dilihat dari perspektif Islam. Sebelumnya mungkin sambil kita tunggu beberapa partisipan juga masuk, cukup banyak hari ini sampai 55 lebih. Kami ingin menginfokan akan ada, insya Allah, Cadik Indonesia klaster psikologi akan mencoba akan mengadakan sebuah seri kuliah atau seri kelas yang bertajuk Psikologi Islam, kelas psikologi Islam yang insya Allah akan diajarkan selama 8 kali pertemuan, setiap pekan sekali, berarti insya Allah akan berjalan selama 2 bulan. Insya Allah akan diadakan bulan depan. Teman-teman kami harapkan ikut untuk mendaftar dan bergabung berpartisipasi juga bersama, karena insya Allah kita akan mengundang pembicara-pembicara yang sangat luar biasa kiprahnya di bidang pemikiran dan juga psikologi. Gitu. Mungkin udah pukul 1.30, kita boleh langsung masuk saja ke topiknya. Saya ucapkan terima kasih kalau sudah hadir. Boleh merekam bagi yang diizinkan merekam. Nanti insya Allah akan ada di YouTube juga. Jadi teman-teman boleh fokus saja dengan mencatat dan sebagainya. Kepada Ibu Rizky Maulida, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Insya Allah kita coba ya, kita mulai mungkin sekedar sharing nanti tentang tema hari ini. Coba saya sampaikan beberapa yang kebetulan saya ketahui. Nanti silakan sahabat-sahabat semua, teman-teman atau para hadirin tuh yang hadir di webinar gitu ya hari ini, kita bisa diskusi atau tadi mungkin menyampaikan update-update terbaru, insya Allah seperti itu. Sebentar ya sambil saya mulai. Ya mudah-mudahan bisa terlihat ya, yang saya share ada slide, insya Allah seperti itu. Bismillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita diperkenankan untuk bisa hadir bersama-sama di acara Beri Salamnya Cadik pada hari ini, 14 Juni, kebetulan tema ya, atau kemarin sempat dikomunikasikan begitu, dipergilirkan kebetulan saya, dan saya memilih tema yang tentang nafs dan depressive disorder ya. Sebetulnya untuk depressive disorder ini, kalau kita lihat ya, pada kondisi saat ini ya, pada kondisi pandemik COVID-19, atau kondisi ya mungkin di sebagian dari kita atau di termasuk Indonesia lah, terdampak ya, artinya baik secara ekonomi, kalau ekonomi jelas ya mungkin seperti kayak ada tutup, perekonomian mungkin lesu. Dan ini dampaknya kepada tadi ya, kepada perseorangan yang nanti arahnya ke
mungkin ada yang stres sampai depresi dan sebagainya. Sebetulnya kalau macam-macam gangguan jiwa itu sendiri kan bisa dicek di pedoman DSM ya. Mulai dari yang awal sampai yang akhir bervariasi. Kenapa depresif? Ya tadi ya, terkait dengan kondisi saat ini, dan mungkin itu yang agak lebih familiar di telinga kita ya. Mungkin kalau nama gangguan lain atau apa namanya sebab penyakit lain gitu ya agak lebih jarang didengar. Kalau depresi kan mungkin lebih apa namanya lebih familiar tadi. Nah, sebetulnya tadi ya ada kaitannya antara depresif, salah satunya dari sekian banyak variasi gangguan termasuk depresif. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apa kaitannya yang mau kita bahas hari ini dengan nafsu itu sendiri? Mudah-mudahan kita bisa explore ya. Ada kaitannya tadi nafsu dengan gangguan yang dialami, termasuk di dalamnya ya depressive disorder misalnya. Ya, kalau dilihat ya, jadi saya memberikan beberapa referensi yang mungkin bisa dibaca ya, dibaca sebagai bahan bacaan tambahan juga. Jadi beberapa buku ya ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian As-Suyuti, dan mungkin beberapa buku ya yang tadi dari tokoh-tokoh yang di Indonesia khususnya ya, misal seperti Abdul Mujib tentang kepribadian Islam, atau Rasuli, Husain Rasuli kalau nggak salah namanya, saya lupa ada haknya itu, Rasuli tentang Islamic Counseling, penerbitnya Rolex tahun 2010. Nanti bisa dicek, dan e-booknya itu kan sudah ada di mana-mana ya. Termasuk beberapa ulama Timur Tengah yang modern ya, yang memang concernnya ke arah terapi Islam, ruqyah seperti itu. Nah, di samping buku-buku tersebut ada juga, ini saya cantumkan beberapa jurnal ya. Jurnal artinya, jurnal itu kan basicnya penelitian ataupun konseptual, tetapi sudah melalui review, artinya sudah secara saintifik itu diakui. Dan ternyata sudah banyak ya beberapa peneliti ya, dari tahun berapa nih, 2007 sampai yang terkini 2018. Ya, 2018 lah. Artinya kan sekarang 2020, 2 tahun yang lalu. Ya masih tergolong terkini. Mungkin ada yang 2020 juga, namun mungkin saya belum dapat ya. Jadi yang paling baru terupdate itu 2018. Kalau kita lihat ya di yang bisa dilihat juga di screen, itu jurnalnya ini memang tadi fokusnya atau banyak penelitiannya tentang ruqyah syariah ya. Beberapa dikaitkan dengan treatment untuk depresi. Kemudian termasuk penelitian yang terbaru yang 2018 itu beberapa tim peneliti dari Malaysia itu ada di jurnal Muslim Mental Health, nanti bisa dicek langsung ya. Ada apa namanya link doi-nya juga, silakan diklik. Itu tadi treatmentnya dengan apa namanya ruqyah syariah. Artinya kalau mungkin kita selama ini masih melihat hal tersebut apa ya semacam alternatif atau hal yang mungkin tidak bisa dikaitkan dengan yang ilmiah, ternyata sudah dibuktikan ya oleh beberapa peneliti. Ini ya Anda bisa lihat sendiri, kita semua bisa lihat ya.
di beberapa jurnal yang tadi, kalau jurnal kan artinya beda dengan buku. Kalau buku kan bisa saja penerbitnya ini ya, apa namanya, kerjasama. Artinya mungkin penerbitnya kita juga. Kalau jurnal kan reviewernya itu orang lain, tokoh yang memang pada bidangnya. Apalagi kalau jurnalnya adalah yang tadi Q1 dan sebagainya ya, Scopus kayak gitu, pasti kan reviewer sudah yang tokoh ya, dan diakui. Gambarannya seperti itu ya, jadi nanti silakan dieksplor untuk yang lebih jauh. Kemudian untuk lebih jauh lagi tentang berbagai variasi ya. Kalau ini misalnya tentang depresif saja, yang lain ada di pedoman DSM, misalnya di yang kelima, atau yang lain bisa dicek di sana. Lalu saya mencantumkan dua ini ya, dua link, sebetulnya itu kayak situsnya lembaganya ini, yang satu di UK, yang satu di US. Jadi dua lembaga ini didirikan oleh dua tokoh yang concern terhadap apa namanya Islamic psychology ya, di Barat ya, artinya ini di UK dan di US. Yang satu yang di UK itu Prof. Rashid Skinner, yang di US saya lupa namanya. Nanti silakan dicek ya, saya lupa, agak lupa namanya yang di US. Jadi tapi artinya dua tadi lembaga yang notabene gitu ya di Barat, tetapi sudah ini yang artinya menggunakan terapi model Islamic psikologi dan apa namanya yang berbasis Islam gitu untuk pengobatan pada kliennya atau proses psikoterapinya. Mungkin ini ya sekedar tadi referensi atau untuk pembacaan atau bahan bacaan lanjutan. Oke. Ya kalau dari judul ya, ada depressive disorder disebut-sebut di judul. Kemudian kita lihat dulu depressive disorder itu sendiri, sebetulnya kayak gangguan depresi ya, atau gangguan jiwa lah, dengan ciri ada keinginan untuk bunuh diri ya. Artinya sudah, kalau bunuh diri kan sudah on top, udah pada puncaknya gitu. Kemudian merasakan ketakutan, tidak berharga, sedih yang mendalam, biasanya insomnia dan amnesia. Ada satu nama lagi yang perlu saya sampaikan juga, namanya delirium. Mudah-mudahan nggak salah sebut. Nanti teman-teman atau peserta di acara hari ini bisa cek juga delirium. Kebetulan ini saya dapatkan ketika dalam satu diskusi ya dengan teman-teman juga, karena barangkali ya saya memang belum menggali lebih jauh, barangkali mungkin orang terdekatnya mengalami ini, delirium ini. Dan itu ternyata setelah dieksplor ya, kayak misalnya saya cantumkan salah satu platform kedokteran atau konsultasi dokter online itu sudah sudah ada, artinya banyak mungkin yang konsultasi tentang masalah ini ternyata seperti itu. Delirium itu disebabkan penderita mengalami kebingungan parah ya. Jadi kalau bingungnya masih itu sebetulnya belum masuk, bingung sedikit ya nggak masalah, artinya kan mungkin perlu diarahkan, tapi ini cukup parah. Kemudian daya ingat, konsentrasi itu dari berkurang sampai betul-betul hilang ya. Dan ini mengganggu terhadap lingkungan sekitarnya, artinya tadi ya kesulitan berpikir, konsentrasi sampai tidur. Artinya tadi mungkin yang biasanya dia melakukan suatu kegiatan, karena mengalami ini gangguan ini, jadi tadi lupa ya, atau harusnya kan sehari-hari dia berkegiatan gitu, karena mengalami ini tadi ya tidak ingat harus melakukan apa dan sebagainya. Kalau ini dibiarkan ya bisa, utamanya kan aktivitas sehari-hari akan terganggu. Yang lebih ini lagi sebetulnya tentang ibadah ya. Ketika ibadah pada Allah terganggu, ini kan yang menjadi masalah besar sebetulnya. Kalau hanya kayak misalnya ya
agak sedikit lupa atau konsentrasinya atau gangguan tidur, tetapi ibadahnya tidak terganggu, itu mungkin masih bisa ditolerir. Artinya diobatinya cepat, tapi kalau ketika mengganggu itu yang menjadi ini ya, not concern. Oke, kita lihat ya dari berbagai tadi ya, tadi 2 tentang depresif dan delirium. Mungkin tadi ada beberapa yang gejala atau tanda-tanda yang dialami, seperti misalnya cemas, gelisah, bimbang, khawatir, takut, berlebih juga, ragu, malas, halu ya. Halu juga termasuk kalau tadi yang sampai sampai menghambat aktivitas sehari-hari. Dan tentunya diiringi dengan masalah fisik. Bermacam-macam ya. Mulai tadi misalnya dari gangguan pencernaan, misalnya pernafasan dan sebagainya. Kemudian ini semua ya tadi mengakibatkan terganggunya aktivitas, keseharian, aktualisasi diri juga. Ini yang tadi kenapa disebut gangguan ya? Karena tadi mengganggu, artinya kalau sekedar ragu tapi tidak mengganggu, sebetulnya masih oke gitu ya, masih ditolerir. Tapi kalau ketika ada ragu tapi tadi aktivitas jadi terhambat dan sebagainya, termasuk ibadah ya, ini yang tadi perlu ditangani dan perlu dicari penyebabnya. Kemudian utamanya sebagai muslim, tentunya jangan sampai beberapa indikator ini ketika dialami jadi menghambat ibadah tadi, dan malah bisa tadi mengakibatkan dosa ya, karena tadi ibadahnya terganggu, kewajiban-kewajiban ya, kewajiban ibadahnya terganggu. Nah, tentunya adanya hal-hal ini ya, kalau di perspektif psikopatologi Islam, misalnya kita bisa lihat di beberapa teorinya di misalnya ya, itu kan salah satunya ya, atau beberapa itu disebabkan tadi ada hal-hal yang mungkin dilakukan sebetulnya tidak boleh ya, dilarang oleh agama atau yang dinamakan dosa misalnya, tapi dilakukan, sehingga menyebabkan tadi ya beberapa gejala tersebut, kurang lebihnya seperti itu. Ini yang perlu kita carikan solusi atau penyebabnya apa sih. Apabila ada gejala seperti ini tadi, jangan sampai menghambat aktivitas, jangan sampai menghambat ibadah, tentunya seperti itu. Sebagai contoh ya, misalnya was-was, motifnya itu untuk pemenuhan hawa nafsu ya, untuk kenikmatan sesaat. Kalau kita lihat di simptom kejiwaannya, misalnya adanya delusi, halusinasi, terus cemas juga, ketakutan, obsesif, dan ini biasanya mengganggu ya pengembangan diri dan penyesuaian ya, karena tadi mungkin aktualisasi terganggu, dan karena orang was-was berlebih tadi juga ya bertentangan dengan kemanusiaan atau tadi dengan aktualisasi dirinya. Kalau kita lihat lagi ya, was-was ini sebetulnya misalnya di Quran surat An-Nas, di sana kan disebutkan ya, artinya kita mohon perlindungan pada Allah dari keadaan was-was ini ya, seperti itu. Jadi bagaimana sebetulnya bahaya atau peringatan akan was-was dari motifnya atau ciri-cirinya, sehingga apa yang bisa terjadi ketika itu dialami, itu yang makanya di-prevent ya, di dalam Islam sendiri diusahakan untuk dicegah. Maka salah satunya mohon
karena kan Allah lah yang dapat menjaga kita semua, melindungi seperti itu. Ini was-was. Kemudian contoh lain ya, ini contohnya banyak sebetulnya, saya ambil beberapa saja. Pesimis. Jadi pesimis, tidak percaya akan kesuksesan. Di antara beberapa ini ya, gejala atau ciri, biasanya gangguan mood. Kemudian pastinya ini karena ada trauma di masa lalunya ya. Dan umumnya maladaptif, antisosial, cuek. Ya, tadi ini pastinya mengganggu ya untuk pengembangan diri, aktualisasi diri, karena tidak percaya ya akan masa depan, tidak punya motivasi atau kinerjanya pasti buruk karena selalu pesimis. Seperti itu ya. Terus mungkin bahasa ininya kayak masa bodoh gitu ya, bahasa ini ya, bahasa umumnya. Nah, ini tadi yang contoh dua contoh ini yang barangkali dekat dengan keseharian kita, tetapi perlu tadi dihilangkan, diminimalisir, dan diketahui apa saja ininya, supaya tadi tidak menghambat atau mengganggu ini ya, dalam rangka ibadah, aktivitas kita sehari-hari, seperti itu. Oke, ya, gejala-gejala tadi ataupun gangguan, ya ciri-ciri yang tadi yang mungkin pernah kita rasakan atau di lingkungan sekitar kita pernah ada gitu ya, atau hanya sekedar dengar. Ya, kita coba ini ya, kita coba eksplor bersama sebetulnya kenapa sih bisa terjadi itu semua. Tadi yang stres, artinya bukan sekedar stres tapi sampai depresif, kemudian lupa yang sangat ya, sampai tidak ingat kan apa yang dia lakukan, dia di mana, itu lupa, delirium tadi. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari ini dulu ya, dari tubuh manusia itu sendiri, dari 3 unsur. Ada ruh, kemudian ada jiwa atau nama lainnya nafs ya, yang terakhir jasad atau fisik. Jadi kalau oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mungkin dibaginya gini, manusia itu terdiri dari lahir artinya yang fisik ya, yang jasad gitu ya. Kemudian yang batin. Batin itu bisa dikelompokkan dari dua ini, yang ruh dan yang jiwa. Jadi ada yang rohania, ada yang nafsania. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membaginya seperti itu. Kemudian nanti di nafsania sendiri ada pembagian, misalnya ada qalb, akal, dan hawa nafsu. Nanti kalau diturunkan lagi ada pembagian qalb, ada yang sehat, sakit, sama yang mati. Tentunya kelompokan tersebut beda-beda ya. Kalau yang sehat seperti apa? Intinya kan kalau sehat ya seperti inilah, kita diciptakan kan tadi dalam untuk beribadah kepada Allah, intinya tujuannya memang untuk ibadah, artinya tidak ada gangguan dan tidak ada yang menghambat ibadah itu sendiri. Kalau sakit pasti tadi ya mungkin ada sedikit kayak gejala apa, misalnya males kah atau pesimis dan sebagainya yang tadi sudah kita coba lihat satu-satu ya, gejala dan berbagai gangguannya. Nah, kalau yang mati tadi ya, ya tadi mungkin sama sekali tidak mempercaya ya adanya Allah gitu, dan memang sudah terkunci gitu ya. Karena hanya Allah yang dapat memberikan hidayah. Gambarannya kemudian kalau ya ini tadi yang disampaikan. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jismiyah, fisik, nanti yang batinnya, ruhania, dan nafsania ini. Kemudian penyebutan ar-ruh dan nafs itu kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, itu sama, artinya apa namanya, jiwa itu sama dengan nafs atau ruh, itu bahasanya. Jadi
ketika ada pembahasan itu nanti sedikit saya share mungkin. Jadi bahasanya ada yang ruh, ada yang nafs, tapi sebetulnya itu sama ya, karena berdasarkan pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyamakan antara yang tadi nafs dan ruh itu. Kalau di Al-Quran sendiri ya, di Al-Quran mungkin nanti bisa dicek di beberapa ayat misalnya. Di Az-Zumar ayat 42, nanti silakan dicek ya terjemahannya. Di Az-Zumar ayat 42, ruh sama dengan nafs ya. Memang di sana kata-katanya nafs pastinya. Tapi itu yang tadi yang disamakan dengan ruh. Kemudian yang menyebutkan beda ya antara ruh dan nafs itu di kamus Mujam al-Wasit, nah itu yang membedakan. Tapi kalau di tokoh seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah di bukunya yang tentang ruh itu sama ya. Jadi penyebutannya beda nafs dengan ruh, tapi intinya atau esensinya itu sama. Kemudian Ibnu Katsir juga demikian sama, ruh dengan nafs yang diartikan sebagai zat halus yang ada di tubuh atau seperti nama lainnya nyawa gitu ya. Kemudian kalau dilihat ya, sekilas kita lihat misalnya di beberapa pengertian tentang jiwa ya. Jiwa di bahasa Arab nafs mungkin bisa diartikan demikian. Kemudian kalau di bahasa Inggris soul ya. Jadi itu di terminologinya dalam beberapa bahasa. Adapun kalau nafs sendiri, ini yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah membedakannya dengan makhluk lain. Artinya manusia diberikan itu tadi membedakan dengan makhluk lain. Karena bisa merasa, berdaya, dan sebagainya ya. Artinya tadi yang membuat nyawa kita atau membuat aktivitas kita. Kalau hanya ruh saja kan tentunya tidak bisa bergerak seperti kita di dunia ini. Kalau jasad saja mungkin gambarannya seperti ketika ini ya dikubur kan sudah tidak ada nyawa. Nah, ketika dua-duanya digabungkan ada nyawa itu, maka seperti yang saat ini kita rasakan ya, bisa beraktivitas di dunia. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian ya kalau tentunya banyak ya beberapa pendapat, misalnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah sendiri tentang arti nafs itu ada yang diartikan jiwa, darah dan sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan dari jiwa atau nafs itu punya tiga sifat ya, tiga sifat. Ada yang nanti dinamakan nafs mutmainnah, nafs lawamah, nafs marah. Jadi ada tiga sifatnya. Kecenderungannya bisa kita lihat ya. Misalnya kalau dilihat di ini di layar, yang mutmainnah tentunya ini ya naturnya atau kecenderungannya kepada hal-hal yang Allah perintahkan ya, yang kebaikan lah intinya. Namanya juga mutmainnah. Dan tadi ya ini tentunya atas hidayah Allah. Kalau misalnya kita ibaratkan ya dari interaksi antara akal dan hawa nafsu itu sendiri, nafs mutmainnah ini tadi dia yang dominan ya, itu kalau kolbunya ya, kalau interaksi kolbunya dominan. Sedangkan kalau nafs lawamah itu yang interaksi yang dominan akalnya. Kalau yang amarah tentunya yang hawa nafsu yang lebih dominan dibandingkan dua yang lain. Gambarannya seperti jadi punya tiga sifat, mutmainnah, lawamah, dan amarah. Kenapa perlu kita ketahui?
Jadi tiga sifat itu tadi yang sering melalui kita juga, yang sering kita alami. Berharapnya sih di mutmainah, tapi tentunya tadi ya banyak faktor yang mengapa jadi bisa ke apa namanya lawamah, dan mudah-mudahan sih tidak menjadi amarah. Karena kan amarah yang inilah, amarah bisu gitu, yang paling bawah, yang paling rendah. Kita mohon pada Allah tentunya seperti itu. Dan dijaga juga ada, nanti kita coba lihat faktor apa saja yang memiliki kecenderungan tadi ya kepada nafs lawamah, amarah, termasuk mutmainah itu sendiri. Nah, pengetahuan tentang adanya tiga sifat ini penting ya. Artinya seseorang, kita semua itu sebetulnya ada tiga potensi itu, yang baik, sedang, atau yang buruk ya. Gambaran dari saya pribadi seperti itu ya. Artinya kenapa sih perlu dipelajari? Kalau kita lihat ada ini ya, nanti mungkin perlu dieksplor lebih dalam tentang namanya penyakit, sebetulnya penyakit ada namanya hasad dan al-ain. Al-ain. Ini bisa dilihat ya, misalnya di Quran surat Al-Falaq. Quran surat Al-Falaq, di sana disebutin ya, artinya kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ya, hasad ya, hasad atau dengki lah bahasa ininya. Kenapa? Karena tadi udah efeknya sangat berbahaya gitu ya, menimbulkan efek berbahaya, dan datangnya juga tidak ini ya, artinya kalau orang kayak ini ya, terbakar kan, luka bakar kelihatan ya, artinya sebabnya itu karena terpapar banyak panas atau menyentuh benda yang panas ya. Tapi kalau hasad dan al-ain ini tadi tidak terlihat ya, apa namanya, sebab kejadian itu mungkin tadi dibawa ke tidak sengajaan, namun karena ada tadi kondisi sifat jiwa yang buruk sehingga bisa menimbulkan sakit tersebut. Maka di ajaran Islam sendiri kita didorong, dianjurkan, dan dianjurkan seperti itu untuk selalu berdoa, selalu berzikir, mohon perlindungan pada Allah, termasuk di dalamnya tadi ya, di surat Al-Falaq itu. Sebenarnya di surat Al-Falaq macam-macam ya kalau dieksplor, dari mulai yang hasad itu sendiri, bagaimana ada ya, dan itu real apa kondisi jiwa manusia itu yang tadi saking buruknya sampai menyebabkan, tentunya dengan izin Allah, menyebabkan kerusakan pada orang lain atau benda ya. Jadi kalau nanti kita baca, atau Anda pernah baca ya, atau ada yang pernah baca tentang apa namanya kisah-kisah ya terdahulu ya, kisah-kisah ulama terdahulu, itu diceritakan tentang hasad dan al-ain ini, bagaimana dia menimbulkan penyakit bagian ditimpanya ya. Dan itu maksudnya tidak sengaja, artinya ya tadi ya, tidak tahu sebab musabab apa, tiba-tiba terjadi. Tadi ya ada yang jiwanya yang ada mungkin kita bahasakan kotor dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita pelajari ya, kenapa tadi adanya hasad dan al-ain, dan arahnya tadi sumbernya karena ada tiga sifat jiwa yang tadi ada mutmainah, lawamah, dan amarah itu sendiri. Oke, ini tadi bagaimana interaksi di antara ketiganya. Jadi menghasilkan yang berbeda-beda juga ya. Berharapnya sih selalu mudah-mudahan gitu mutmainah. Atau kalaupun di tahapan lawamah tetapi tingkatnya tidak terlalu bawah. Kan mungkin setiap ini ada tingkatannya. Dan tadi kita selalu berusaha tentunya dengan mohon pertolongan Allah. Ini beberapa yang coba kita ini ya, perdalam bersama, insya Allah seperti itu. Nah, kita mulai tadi, kalau sudah sempat disinggung sedikit tentang
nafs, tentang jiwa, bagaimana mungkin penyebutan nama ya yang sama antara nafs dan roh oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau di Quran surat Az-Zumar ayat 42, ini menceritakan ini ya, ketika kita tidur, itu ada yang diangkat nafsnya gitu. Nanti dibalikan lagi ketika bangun. Artinya kan ketika tidur kita nggak sadar ya. Kita tidak sadar, lalu ketika baru bangun lagi baru sadar. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian berbeda ketika misalnya tidur tapi nggak bangun-bangun ya. Nah itu beda. Artinya ada tadi kita sebut itu nafs lah. Nafs yang Allah tarik kemudian tidak dikembalikan lagi. Dan ada dua nanti kita pelajari itu. Dan semua ini tentunya bisa menjadi pelajaran untuk kita ya. Apa yang Allah sampaikan ini melalui ayat-ayatnya supaya tadi kita pelajari, insya Allah seperti itu. Ya, tadi jadi penyebutan nafs yang dimaksud yang pertama, kalau hal itu tidak ada maka menjadi mati ya tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau terlepas jiwanya tetapi ruh masih ada, itu tadi disebut tidur atau pingsan. Nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah mungkin membaginya menjadi nafs atau ruh hayah dan nafs atau ruh yakzah. Jadi nanti kita coba lihat ya bersama. Jadi ini arahnya ke tadi ya, yang ketika itu tidak ada atau itu dicabut, wafat gitu ya. Yang satu lagi ketika itu tidak ada tetapi masih ada ruh hayat misalnya, itu hanya pingsan atau tidur. Atau nanti ini termasuk di dalamnya kenapa orang ada yang tidak sadar dan sebagainya, atau pingsan tadi bahasanya mungkin. Ya, ini ya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi nafs yakzah dan nafs hayat. Jadi kalau bahasa ringkasnya sih gini, nafs yakzah itu yang melekat saat kita sadar saat ini ya. Jadi kenapa kita bisa bergerak, bisa berkomunikasi, tadi yang jembatan antara yang jasmani, yang fisik dengan yang rohani. Nah itu ada nafs yakzah. Ketika tidur, nafs yakzah ini yang diangkat sementara ya, atau pingsan, misalnya pingsan ini yang diangkat sementara. Ini juga yang memungkinkan tadi ketika tidur ini ya berkelana misalnya atau mimpi ke berbagai tempat. Sedangkan nafs haya itu kalau misalnya dicabut itu yang menyebabkan tadi wafat ya. Jadi selama nafs haya masih ada itu insya Allah masih hidup ya. Tapi kalau sudah tidak ada, baik yang yakza maupun yang hayat sudah tidak ada ya tadi artinya sudah wafat. Kan kalau di dunia medis pernah ya, artinya dia secara tidak sadar sudah waktu lama mungkin bertahun-tahun ya di dunia medis, mungkin di dunia kedokteran itu ada bertahun-tahun koma gitulah bahasanya, koma tidak sadar diri, tapi tidak wafat juga karena di grafik jantungnya atau grafik yang lain mengindikasikan masih ada kehidupan. Artinya tadi hanya ruh atau nafs yakzahnya saja yang diangkat. Ya tadi ya bisa berapa lama tergantung tadi kan. Maka ketika orang koma atau pingsan kan bisa cukup lama. Beda dengan orang tidur hanya berapa lama sih, paling 6 jam
ya 6 sampai 10 mungkin seperti itu. Tapi kalau pingsan itu kan mungkin lama ya, seperti itu. Nah, tadi yang secara medis masih ada karena masih ada grafik jantungan dan sebagainya, tapi dia tadi tidak sadarkan diri atau koma. Itu nafs hayatnya masih ada, namun nafs yakzanya yang mungkin tidak ada ya, tadi berkelana atau memang ditangguhkan dulu atau diangkat sementara. Nah, ini yang tadi tentunya tidak akan ini sih, sebetulnya kan Allah yang menakdirkan. Ya, artinya Allah yang berkehendak untuk menahan nafsu itu atau mengembalikannya atau tadi mengambil dua-duanya ya, baik yang hayat maupun yang yakzah. Itu tadi atas kuasa Allah. Dan ya, kalau dilihat bagaimana misalnya gambarannya ya, dari Imam As-Suyuti dan Al-Jauziyah, kita bisa lihat bersama bagaimana kedua tokoh ini menggambarkan tentang nafs, kaitannya dengan jasad dan prosesnya ketika menjelang kematian ya, atau tadi tentang diangkat ketika tidur atau pingsan. Kemudian di Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menerangkan tentang roh itu sendiri ya, karena memang buku beliau itu kan tentang roh, yang membahas tentang roh. Jadi bagaimana roh sifatnya, kemudian tidak akan hancur gitu ya. Kalaupun fisik hancur, rohnya kan tidak hancur. Nah, ini yang tadi pastinya beda ketika fisik seseorang sudah uzur gitu, sudah tua atau tadi sudah sampai wafat dan hancur gitu ya, karena kan sudah dikubur, tapi ruhnya kan tetap ada, tetap tetap sebagaimana sebelumnya lah. Dia mungkin tidak bisa menua, kalau fisik kan bisa menua ya, ada aging seperti itu. Kalau ruh seperti itu ya. Dan kaitannya dengan ruh, kalau ditelusuri ya, nanti bisa dicek bagaimana ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ketika kita menyampaikan salam kepada beliau, itu langsung beliau yang jawab ya. Nah, itu tadi keistimewaannya. Nanti ini mungkin pembahasan sendiri ya. Ketika kita menyampaikan salam pada Rasulullah, misalnya di at-tahiyat ya, di at-tahiyat sebelum salam kan, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Itu kan domirnya langsung ke pembicara yang seolah-olah ada di depan ya. Nah, itu tadi yang padahal secara logika misalnya Rasulullah kan sudah wafat jauh tahun yang lalu gitu lah. Dan kita tidak sempat bertemu. Tapi kenapa domirnya seolah-olah langsung. Nah, itu kaitannya dengan ruh ya. Dan di beberapa hadis, di beberapa riwayat, tadi ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, itu Rasulullah sendiri atau Rasulullah langsung yang menjawab. Ya, gambarannya seperti itu. Oke, kita coba lihat ada nafs yang terlepas dan tertawan. Jadi, kita lihat misalnya ada doa di beberapa ya doa, kan mungkin banyak juga variasinya. Jadi kalau kita lihat di doa menjelang tidur, di sana tentunya kan kita mohon pada Allah, karena Allah tadi yang berkuasa ya, yang kita sudah bahas tadi, adanya ruh atau nafs yakzan dan ruh atau nafs hayat, dan itu semua atas kehendak Allah ya, apakah mengembalikan lagi atau bablas gitu ya. Nah, ini tadi yang kita mohon pada Allah yang bisa mengembalikannya lagi atau memang sudah betul-betul melepaskannya. Nah, itu kita lihat ketika kita baca doa tidur ya.
Karena tadi disatukan memang jembatan antara bisa kembali lagi atau betul-betul sudah selesai ya. Wallahu alam. Di surat Al-An'am ya, di sana ini terjemahannya nanti bisa dicek di ayatnya langsung. Di sana disebutkan ya pada ayat tersebut, kalau terjemahannya itu adalah kebesala atau dijebloskan ya, artinya karena nafs itu ya bisa dijebloskan ke neraka karena perbuatannya. Artinya tadi yang pernah kita bahas, ada 3 sifat nafs tadi yang mungkin mutmainah, lawamah, amarah. Adapun yang disebutkan di ayat ini yang tadi yang amarah, dan bisa juga yang lawamah ketika sudah melewati apa yang disyariatkan di Islam itu sendiri. Kemudian di surat Al-Mudaththir ayat 38, mudah-mudahan nggak keliru ya ayatnya, ayat 38. Jadi nafs tadi ya, harus atau akan dimintai gitu ya, akan ada konsekuensinya atau pertanggungjawabannya apa dengan apa yang pernah dilakukan ya. Artinya kalau perbuatannya buruk pasti balasannya buruk juga, jahat juga jahat. Demikian sebaliknya. Kalau ayat sebelumnya tadi artinya dijebloskan ke neraka itu karena tadi ya buruk ya, artinya perbuatannya atau kasatnya itu buruk. Dan itu demikian juga di surat Al-Mudaththir. Jadi yang buruk pastinya balasannya juga yang buruk. Jadi bisa ya, artinya bisa buruk nafsu itu sendiri. Dan ini ada kaitannya dengan hadis-hadis atau riwayat tentang akikah. Jadi di beberapa riwayat ya, dia di surat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah menyebutkan tentang akikah. Jadi intinya adalah gini, diwajibkan gitu ya, atau dianjurkan kepada orang tua ketika anaknya lahir untuk dilakukan akikah dan beberapa yang lainnya ya, nanti bisa dicek. Termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga, beliau kan punya panduan gitu bagaimana mengedukasi atau pendidikan anak mulai dari belum lahir sampai dewasa gitu. Dan salah satunya ketika lahir tadi lalu akikah. Artinya gini, kalau di riwayatnya ada upaya dari setan. Ini kan disebutkan sendiri di hadis riwayat Ahmad, untuk mengganggu dengan cara menusuk bayi yang baru lahir ya. Dan itu dilakukan oleh setan itu kecuali Nabi Isa. Jadi Nabi Isa atas izin Allah dilindungi ya, tidak bisa diganggu atau dengan cara ditusuk atau gangguan lainnya oleh setan. Jadi kalau yang manusia lain ya, kita gitu, manusia yang lainnya tentunya ada upaya-upaya tersebut ya. Jadi makanya ada anjuran atau syariat akikah dalam rangka tadi ya, dalam rangka kita mohon perlindungan Allah, mohon penjagaan dari Allah, tentu dengan ketetapan syariatnya agar dilindungi dari setan dan bala tentaranya. Jadi kalau dari kecil saja, dari bayi sudah sudah berusaha untuk diganggu manusianya ya oleh setan, apalagi sudah besar, pasti bentuk-bentuknya akan berbeda-beda. Jadi dari dasarnya ini dulu ya, betapa tadi ada gangguan dari luar, dari setan gitu disebutkan, yang berusaha untuk
mengganggu manusia ya. Mulai dari dia baru lahir ya. Bayangkan baru lahir sudah berusaha digoda, diganggu. Tentunya setelah besar, balita misalnya pasti beda-beda bentuknya. Nah, ini gambaran ini yang perlu kita perhatikan agar bisa aware gitu ya, bisa aware dan selalu waspada tentunya. Kemudian, iya, dari riwayat beberapa riwayat yang tadi ya tentang hadis akikah, anjuran akikah, kemudian tentang beberapa ayat Quran, bagaimana konsekuensi dari nafs ketika dia melakukan perbuatan yang buruk, maka akan dijebloskan ke neraka misalnya. Jadi kalau hal-hal tersebut ya, jadi artinya nafs atau jiwa itu bisa ditawan, disandera ya, atau dipenjara, artinya dikukung gitu, dikukung. Bukan secara fisik dipenjara ya, dikukung. Nah, disandera ini tadi ketika setan mungkin mencoba mengganggu, kemudian kita belum melakukan mohon perlindungan kepada Allah. Bahkan dari usia bayi ya. Gambarnya seperti ini. Dan hal lain yang bisa menyebabkan nafs atau jiwa itu tertawan ya, atau tersandera itu karena adanya perbuatan buruk. Ya, ketika jiwa sudah tertawan atau tersandera, itu konsekuensinya panjang ya. Bisa jadi sampai ke arah tidak sadar, tidak ada orangnya tapi tadi dengan berbagai symptoms atau berbagai gejala yang sampai mengganggu ibadah dan mengganggu aktivitas yang lainnya. Oke, tadi yang pertama karena tentunya hal-hal buruk yang dilakukan ya. Mungkin tadi melakukan yang Allah haramkan atau tidak beribadah sehingga tadi nafsu itu bisa ditawan atau dijebloskan ya ke neraka atau ke perbuatan yang buruk. Yang kedua, sebab lain karena adanya ini ya, transaksi atau pelajari ya, atau transaksi lah, ilmu yang batil. Ilmu batil itu ya, hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, dengan syariat tentunya. Sampai di sini kita pahami bahwa kalau tadi ya tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan bagaimana Allah memerintahkan, artinya kan sudah menyalahi fitrah itu sendiri, sudah menyalahi tujuan kita diciptakan ya. Tidak bisa beribadah dan sebagainya. Malah kayak syirik gitu ya, malah syirik menyekutukan Allah dan sebagainya. Ini yang menyebabkan juga nafs bisa tergadaikan atau menjadi tawanan syaitan. Ya, jadi ada dua sebab tersebut. Gambaran ininya ya, gambaran umumnya tergadaikan atau menjadi tawanan itu tadi, misalnya dengan gejala gangguan ini ya, seperti tadi lupa yang parah, tapi sebetulnya fisiknya ada sehat, namun ada gejala yang lain, tidak bisa dideteksi oleh medis. Kemudian gejala-gejala lain yang tadi yang sudah kita bahas juga ya, itu yang tadi bisa jadi karena ada sebab musabab hal tersebut. Ya, jadi bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 102. Di surat Al-Baqarah ayat 102 ini juga salah satu ayat untuk ruqyah ya. Ruqyah karena di sana dibahas tentang bagaimana tipu daya dari syaitan
Ya termasuk misalnya mau berusaha memisahkan suami dan istrinya. Di ayat tersebut disebutkan ya. Gambarnya seperti itu. Oke, dari yang sudah kita sudah kita sudah kita coba lihat bagaimana nafsu itu, terus bagaimana kecenderungannya, bagaimana sifat-sifatnya, dan apa saja yang bisa menyebabkan tadi istilahnya tertawan atau tersandera ya artinya tadi diganggu oleh setan. Tentu ada fenomena yang perlu kita perhatikan. Misalnya seperti ini. Misalnya ada, kalau kita tahu ya, ada orang-orang yang masyarakat sebut sebagai orang pintar gitu ya, orang pintar. Ya entah itu dukun atau yang lainnya. Jadi ada yang mereka pelajari ya, yang tentunya tadi menyebabkan nafsunya tertawan, karena tadi ya bisa mengeluarkan nafs atau ruh yang yakzan dalam kondisi sadar. Karena kalau secara umum ya, kalau secara logis orang biasa itu kan tidak mungkin ya, artinya ruh kita yang ruh atau nafs yakzan itu bisa keluar ketika tidur ya, atas izin Allah itu keluar tidur, kita nggak sadar itu keluar. Nah keluarnya tadi yang kita sudah kita coba bahas, berapa lamanya kan itu sebetulnya kembali ke Allah, bagaimana Allah menghendaki itu semua, atau malah tidak dikembalikan sama sekali, artinya kan tidak bangun lagi gitu ya. Nah kalau yang fenomena ini tadi yang orang pintar itu ini ya, orangnya masih sadar nggak tidur, tapi nafs atau roh yakzannya itu bisa keluar. Ini yang bahasa orang atau bahasa dikenalnya dengan Maraga Sukma. Nah ini tadi ada bantuan bantuan ya, karena tidak mungkin secara logika, secara manusia biasa kodratnya gitu ya, tidak mungkin melakukan itu. Ini ada bantuan tadi, ada sebabnya juga, dan ada kaitannya dengan nafs atau jiwanya yang ditahan, yang dipermainkan oleh setan. Kemudian ada fenomena yang terkait dengan nafs dan orangnya tidak sadar tapi masih hidup. Biasanya itu tidur atau pingsan ya. Tadi ini ketika ruh atau nafs yakzannya diangkat oleh Allah, entah berapa lama dan entah berapa lama juga dikembalikan lagi, tapi ruh atau nafs hayatnya masih ada. Artinya dia tidur atau pingsan sementara, dan insya Allah balik lagi. Dan secara medis ini kan kelihatan ya, misalnya tadi grafik jantungnya, pernapasannya masih ada, cuma tidak sadar, pingsan atau tadi tidur. Nah, kemudian ada fenomena amnesia ya. Nah, ini tadi yang sama, mungkin hampir sama dengan gejala delirium. Artinya hidup, sadar, beraktivitas, tapi ada yang kurang dan ada yang tadi hilang. Kalau yang tadi delirium kan dia mungkin secara fisik seperti orang biasa ya, sehari-hari masih sehat juga, tetapi secara ingatan tadi tidak bisa mengingat atau tiba-tiba lupa ya, tidak tahu misalnya dia di mana, sedang apa, dan ketika pergi misalnya agak jauh lupa gitu ya, dari mana, siapa, dan mau kemana. Ini yang biasanya terjadi ya, fenomena amnesia, termasuk di dalamnya delirium.
yang tadi kita bahas ya. Kemudian ada fenomena ya disebutnya mati rasa ya. Biasanya ini di aspek emosionalnya ya. Senang, sedih, takut, dan marah berlebihan nih. Berlebihan. Ini yang tadi mempengaruhi emosi, dan kalau berlebihan tidak baik ya. Tidak baik tentunya tidak baik, dan kalau berlebihan juga menghambat proses. Dan perlu diketahui dalam kondisi terlalu senang, misalnya terlalu sedih ya, terlalu takut dan terlalu marah, artinya semuanya dalam kategori berlebihan. Ini merupakan pintu masuknya ya, tadi gangguan dari setan dan sejenisnya. Jadi berhati-hati untuk di emosi ini, karena pintar sekali sebetulnya diolah emosi manusia sehingga menyebabkan terlalu senang, terlalu sedih, terlalu takut dan marah. Kalau sudah ini tadi ya, mungkin manusia itu kehilangan dirinya sendiri dan mudah untuk yang lain ini ya mengganggu atau mempengaruhi. Karena kalau dilihat ya soal pengaruh ini, salah satu penelitian mungkin sebetulnya hasil praktik Dokter Sagiran. Beliau ada di Yogyakarta ya. Jadi kalau pernah di searching ya, beliau ini pernah meneliti atau mengobati pasien yang ini ya dengan gejala aneh. Oke lah, kayak misalnya fisiknya atau ada organ-organ yang malfungsi ya, atau ada yang salah, atau ada yang sakit. Tapi yang anehnya ada ini ya, tumbuhnya semacam paku itu yang ada di tubuhnya. Itu ketika dioperasi berhasil, namun ada lagi ya. Nah, hal itu tadi yang ternyata ada ya, di medis itu ada. Artinya kita akan bahas ini bukan hal-hal yang mistis tapi nggak ada buktinya. Insya Allah ini ada buktinya, dan tadi kalau kita lihat di beberapa jurnal ya, sudah ada ini juga beberapa yang diteliti. Itu gambaran fenomenanya. Jadi nafs atau ruh ada yang yakza, ada yang hayat. Keduanya punya fungsi yang beda ya. Jadi kalau ya intinya adalah kalau yang ruh atau nafs hayatnya dicabut, hilang, intinya wafat gitu ya, atau kematian. Sedangkan kalau yang yakzah tadi bisa mulai tertidur dan sebagainya. Ada hal-hal ya, saya coba ringkas sedikit lagi. Ada hal-hal yang kenapa bisa kesadarannya terganggu atau ada indikasi kepada tidak bisa melakukan aktivitas dan sebagainya ya. Ada beberapa sebab, mulai tadi ya, dari mulai bayi, bagaimana usaha dari gangguan dari setan itu mulai ada, maka ada syariatnya akikah. Yang lain perjanjian batil tadi, adanya ya misalnya ilmu-ilmu yang tadi tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian rusaknya fisik ya, bisa jadi ini karena disebabkan oleh apa yang dikonsumsi ya. Artinya nanti kalau dipelajari lebih lanjut, harusnya ya, logikanya kan kita konsumsi makanan yang halal, thayyib, menyehatkan dan membantu memudahkan kita untuk aktivitas juga. Aktivitas dalam rangka
ibadah, tujuannya kan gitu untuk akhirat. Tapi dengan adanya ini ya, gangguan tadi mungkin menyebabkan ini ya, apa namanya, yang dikonsumsi juga mungkin yang tidak halal, baik yang dikonsumsi secara langsung maupun cara mendapatkannya. Ini tadi yang menyebabkan ini secara fisik mulai berkurang atau rusak, dan secara apa namanya mental juga dapat berkurang. Hal lain mungkin secara interaksi dan sesuatu yang dilarang Allah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentunya harus dihindari. Ini bagaimana gambarannya ya, artinya kalau kita kuat dan sesuai dengan tadi ya, artinya bagaimana fungsional kita sebagai manusia tentunya, insya Allah ibadah dan aktivitas lain tidak terganggu. Tetapi sebaliknya ya, kalau ada melemahnya diri kita, pastinya akan ada gangguan yang tadi harus segera disingkirkan gangguan tersebut agar aktivitas atau aktualisasi diri dan bentuk ibadah kepada Allah tidak terganggu. Oke, kemudian ya ini tadi gambarannya sih sebetulnya kenapa tadi mungkin ada yang gejala sedikit lupa banget, terlalu lupa, atau yang tergantung ya intensitasnya. Termasuk tadi yang depresi juga ada yang sudah tingkat up, yang sudah top, yang di atas, ada yang mungkin baru gejala awal. Beberapa di antaranya perlu diperhatikan tentang nafs atau jiwa itu sendiri ya. Jadi harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan sih selalu dalam dan berharapnya ya semoga Allah mudahkan juga dalam tingkatan mutmainah, tentunya ya kita semua mengharapkan seperti itu ya. Ya sebagai penutup ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya, kita sharing. Jadi intinya adalah jaga diri baik secara fisik maupun rohani, karena dengan cara itu membentengi diri kita utamanya dan keluarga dan lingkungan. Kalau fisik dan rohaninya dapat dijaga dengan baik, tentunya jauhi yang haram, makruh dan subhat harus dijauhi, semua yang tidak diperbolehkan, baik dalam makanan, minuman, nafkah itu sendiri ya, cara perolehannya, mungkin prosesnya, waktu juga, jangan misalnya kita puasa atau melakukan sesuatu di waktu yang diharamkan misalnya. Jadi itu yang perlu dijaga, dan tentunya dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, kita upayakan terus dan selalu memohon dengan doa perlindungan. Maka kita sebagai umat muslim ya dianjurkan gitu bahasanya untuk selalu setidaknya yang memohon perlindungan pada Allah di pagi dan petang, secara umumnya gitu. Jadi kalau lebih baik, lebih banyak, lebih intens, lebih sering kan lebih bagus insya Allah. Karena tadi bisa saja bentuk gangguan itu dari tempat yang tadi kita tidak ketahui dan mempengaruhi nafs, sehingga efeknya panjang ya. Efeknya panjang sampai tadi lupa dan sebagainya. Jangan sampai karena gangguan ini, karena terbelenggunya nafs atau terganggunya nafs ini, karena salah kita sendiri sebetulnya, menjadikan akhir kita itu ini ya, tidak dalam keislaman. Sesungguhnya kan pasti tipu daya atau gangguan setan. Bahkan kalau kita lihat kan dari bayi saja sudah ingin diganggu ya, apalagi ya sudah sampai saat ini pastinya bentuknya akan beda-beda.
Nah, ini yang penting untuk selalu mohon perlindungan Allah dan selalu ada upaya untuk tazkiyatun nafs. Mungkin seperti itu ya kurang lebih gambarannya. Kalau tadi ya untuk lebih explore bisa melihat atau membaca beberapa referensi dan additional reading yang saya tuliskan di awal. Di situ bisa dieksplor lebih dalam ya. Kalau di sini kan hanya terbatas beberapa waktu saja dan mungkin tidak dalam juga. Kalau di ini bisa dilihat ya. Mulai dari kitab-kitab para ulama, ada kitab yang buku-buku yang terbaru juga ya. Yang zaman modern ini ada juga beberapa penelitian tadi ya. Artinya ini dilakukan treatment ini untuk pasien-pasien atau yang mengalami tadi klien yang mengalami misalnya depresif atau gangguan jiwa atau yang lainnya ya, yang tadi diupayakan dengan metode atau dari pendekatan keislaman. Mungkin demikian ya kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa explore bersama-sama. Jadi insya Allah untuk menambahkan ya, barangkali tadi ada yang keliru dari saya atau ada dari para hadirin, teman-teman, sahabat semua yang lebih punya update silahkan ya nanti untuk dieksplor di sesi diskusi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bu Rizky Maulida, pemaparan yang sangat menarik. Kita banyak ilmu ya tadi yang kita dapatkan, ada nafs, yakzan, dan sebagainya. Kita masuk ke sesi diskusi. Silakan teman-teman jika ada yang masih ingin bertanya. Ini udah ada beberapa yang masuk ke fitur chatnya. Saya coba bacakan ya, Bu Rizky Maulida. Ya, pertanyaan pertama dari Kak Iza. Apakah delirium bisa menyebabkan Alzheimer? Kalau memang, terus pertanyaan keduanya, kalau memang ruh sama dengan nafs, kenapa tetap ditulis sebagai unsur yang berbeda? Mungkin bisa jawabnya satu-satu ini, Mas. Kira-kira gimana? Soalnya ada banyak sih beberapa. Mungkin mau satu-satu atau mau istirahat dulu? Saya jadikan satu atau gimana? Apa satu-satu dulu? 3 dulu kali ya? Oke. Jadi pertanyaannya udah, apakah delirium bisa menyebabkan Alzheimer? Pertanyaan keduanya, kalau memang ruh sama dengan nafs, kenapa tetap ditulis sebagai unsur berbeda? Terus yang ketiga ini dari Muhammad Fikri Riandi dari Kalimantan. Cukup panjang. Jadi pertanyaannya, saya ingin bertanya, apakah kita dapat menjadi seorang konselor bagi saudara atau teman-teman kita yang mengalami masalah jiwa, seperti stres atau depresi dengan melakukan terapi bicara, katarsis, atau menjadi pendengar yang baik? Bagaimana menjadi seorang yang dapat membantu permasalahan jiwa mereka? Apakah cukup menjadi pendengar yang baik atau seperti apa? Terima kasih. 3 itu dulu mungkin, Bu ya. Oke. Saya mulai dari yang pertama ya. Jadi tadi ditanyakan soal delirium alahnya ke Alzheimer. Ya, sebetulnya gini ya, kalau tingkatan penyakit arah kayak komplikasi ya, sebetulnya itu kalau ranahnya di medis. Jadi kalau gambaran umum mungkin gini, ketika ada misalnya sakit gigi lah, kalau sakit gigi. Ini saya jawab secara global ya, secara global. Nanti kalau ini kan lebih ke ranahnya di medis. Sakit gigi bisa jadi ketika
sudah komplikasi kan mengarah ke yang lain ya, mulai dari sakit apa tuh jantung dan sebagainya. Padahal awalnya hanya sakit gigi, tapi karena tidak tertangani dengan baik sampai ke menjalar ke yang lain. Nah, demikian juga tadi soal delirium dan Alzheimer. Pada intinya sebetulnya yang ditekankan di sini adalah gejala atau gangguan tersebut ada ya, dan mungkin dari zaman ke zaman bisa jadi berubah dan bertambah ya. Kalau dulu misalnya taruhlah fobia dulu misalnya ya, mungkin baru fobia air. Ya, tapi kalau zaman sekarang bisa jadi mulai fobia apa tuh sosmed dan sebagainya, itu bisa jadi ya. Artinya seiring dengan perkembangan zaman itu bisa berubah-berubah. Tentunya kondisi sosial, geografis dan lainnya mempengaruhi juga. Yang ditekankan adalah ketika ada gejala atau tanda-tanda tersebut atau gangguan lah, mungkin sudah sampai ke taraf gangguan. Kalau gejala kan masih satu-satu ya, kalau gangguan udah beberapa jadi satu. Diupayakan supaya tadi dikembalikan, disehatkan gitu ya, dipulihkan tentunya dengan izin Allah. Tadi dengan kalau memang membutuhkan obat atau medis, berobat tentunya dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang Allah bolehkan juga. Dan jangan sampai tadi yang harusnya tidak parah ya menjadi parah. Karena kalau tidak di-maintain fatal sih, bisa jadi ya. Saya katakan bisa jadi tadi logikanya adalah yang mungkin sedikit karena diabaikan menjadi bukit atau menjadi lebih parah. Tadi soal pengabaian mungkin perlu lebih di care ya, perlu diperhatikan lagi dan segera diobati tentunya tadi dengan mohon pertolongan Allah ya. Mudah-mudahan bisa terobati dan tentunya dengan hal-hal tadi yang sudah kita pelajari dan bahas juga bagaimana ada hal-hal yang mungkin tadi ya di soal tazkiyatun nafs yang perlu dibersihkan. Misalnya masih ada ilmu-ilmu, mohon maaf ini yang sekiranya tidak sesuai dengan syariah Islam, termasuk apa yang dikonsumsi misalnya tidak sesuai dengan syariah Islam, mulai step by step ya diperbaiki, istilahnya berubahlah gitu, hijrah menuju yang lebih Allah ridhoi. Mudah-mudahan itu bisa mengobati ya, atau setidaknya kalaupun dalam keadaan yang tetap sama, tetap sakit yang sama ya, tidak lebih parah dan bisa terima kondisinya ya, bisa terima kondisinya dengan sabar, dengan tawakal tentunya. Sebagaimana Nabi Ayub misalnya ketika diuji penyakit, karena tidak jarang ya, artinya ketika diuji oleh penyakit ini, harusnya kan penyakit menjadi bentuk ujian Allah dan bisa menjadi pelajaran ya untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika tidak bisa mengambil hikmah dari semua, malah menjadi tadi ya, malah dianggap mungkin azab dan sebagainya. Dan yang dikhawatirkan tadi di akhirnya tidak husnul khotimah misalnya, karena tadi menganggap misalnya itu terlalu berat atau kok Allah tega banget gitu ya, tidak menerima keadaan lah, tidak menerima takdir Allah. Itu mungkin ya gambarannya tentang yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang nafs dan ruh. Iya, ruh dan nafs itu sama, kenapa ditulis dengan unsur yang berbeda? Ya, jadi yang menyebutkan dengan penamaan sama itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Jadi sepaham saya ya, nanti bisa dicek di buku-buku
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terutama di kitab yang kitab tentang roh itu. Jadi kalau beliau itu menyamakan artinya nafs dengan roh itu esensinya sama, walaupun penyebutannya berbeda, tapi esensinya sama. Namun kalau di beberapa tokoh lain yang tadi pernah sempat saya singgung juga, misalnya di tokoh apa namanya, misalnya dari definisi Mujam al-Wasit misalnya, itu kan membedakan antara ruh dengan nafs. Ya, kalau ruh misalnya kecenderungan kepada yang kebaikan, kalau nafs sebaliknya. Tadi ya, pembedaan itu kenapa ditulis beda? Sebetulnya tadi ya, kembali kepada tokohnya ya. Ya, bisa jadi kan hanya sekedar penyebutan nama tapi esensinya sama. Tapi ada juga tokoh yang memang keduanya dibedakan ya. Jadi tadi apa namanya, kembali ke tokohnya masing-masing. Jadi kalau yang kita bahas di hari ini merujuknya ke Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti bisa dicek ya untuk kurang atau lebihnya. Itu ya. Kemudian apalagi Mas? Saya lupa Mas. Agak lupa. Yang ketiga itu beliau ini ingin bertanya apakah seseorang bisa jadi konselor untuk keluarganya atau saudaranya gitu. Bisa melalui terapi bicara, katarsis atau pendengar yang baik saja kayak gitu. Oke. Ya, tentunya tadi yang bagaimana saya di conclusion ya, di apa namanya, di kesimpulan atau penutup akhir, artinya ini semua bukan untuk kayak menjudge orang lain. Jadi ini untuk diri kita dulu, diri kita, keluarga dan lingkungan terdekat. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya dukungan orang terdekat atau dukungan keluarga itu lebih dari sekedar obat ya. Kalau misalnya kayak ada gejala atau gangguan apa, misalnya tadi depresi tuh, sampai dibawa ke rumah sakit, atau kalau itu kan ada yang dipasung ya di beberapa daerah, karena ya, tadi bahasa ininya mungkin gila gitu ya. Nah itu kalau sebetulnya coba ya mulai dari betul tadi diajak ngobrol, mungkin butuh didengarkan ya, didengarkan keluh kesahnya, termasuk kalau kita sudah paham misalnya bisa ditelusuri apa sih penyebabnya, apa sih yang menjadi tumpukan emosi atau beban emosi. Biasanya yang dipermainkan emosi ya. Tadi makanya saya sebutkan ada kurang lebih 5 ya pintu masuk gangguan. Ya, pintu masuk gangguan itu salah satunya sedih yang berlebih, takut yang berlebih, marah yang berlebih. Ya, makanya dalam Islam kan ketika marah ada panduannya. Ketika berdiri harus seperti apa dan seperti apa. Mekanisme manajemen marah. Ya, supaya tadi tidak meledak, tidak terlalu berlebih. Artinya marah mungkin wajar, tetapi perlu di-manage, perlu dikendalikan. Dan ini tadi sebagai keluarga tentunya kalau sudah paham, alhamdulillah ya, artinya kita bisa saling membantu. Jangan sampai malah kalau ada apa-apa langsung dibawa ke apa namanya, misalnya rumah sakit atau tempat terapi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pernah mengunjungi gitu ya di daerah inilah kayak semacam rumah sakit jiwa atau tempat penitipan dan sebagainya, itu kan agak kasihan ya sebetulnya. Yang mengurus adalah kepala perawat, dokter dari sana. Yang sebetulnya ya kalau ini sentuhan atau bonding dari keluarga harusnya lebih ini. Namun tadi perlu bekal, perlu pengetahuan juga, dan tentunya tadi kesabaran ya. Tentunya tadi dengan izin Allah, dengan kita mohon kepada Allah, agar tadi keluarga, terutama keluarga dulu ya, diri sendiri dan keluarga, bisa terlindungi
bisa terjaga selalu. Ketika sakit, kita berusaha bersama untuk menyehatkan, baik yang secara fisik yang medis itu ada maupun yang tadi kayak gejala yang psikis ya, itu yang kita coba diupayakan bersama penyembuhannya dengan berbagai upaya, termasuk mungkin kalau membutuhkan obat karena terlalu ini bisa dicoba, tapi yang intinya sih tadi dengan bonding, dengan kasih sayang atau dengan mengeksplor apa-apa yang dulunya menjadi beban ya, beban batin atau beban hati lah gitu. Kalau mungkin sama orang lain tidak bisa terbuka, barangkali dengan keluarga sendiri atau malah sebaliknya ya. Bisa jadi malah dengan keluarga sendiri tidak bisa terbuka atau malu dan sebagainya. Dan itu perlu teknik sebetulnya bagaimana seseorang mungkin atau keluarga yang bisa menyampaikan atau meluapkan misalnya punya beban emosi, punya kesakitan, termasuk di dalamnya keluhan yang bisa bersama lah dilakukan penanganan. Mungkin seperti itu, Mas Dimas. Baik, Masya Allah ini banyak banget pertanyaannya dari para teman-teman di sini. Kita coba akomodir. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, mungkin bisa sampaikan pertanyaan ke itu kali ya, ke CP-nya di Mas Alvar. Nanti kalau bisa dijawab, kita jawab by WA. Ini ada beberapa pertanyaan yang satu tema nih, Bu. Ya. Seperti soal ruqyah tadi, apakah ruqyah syar'i diterima terminologi atau konsep ruqyah syar'i ini diterima di dunia akademik? Seperti tadi kan disebut ada jurnalnya tuh. Nah, kalau konsep nafs ini diterima nggak di psikologi barat dan sebagainya? Terus ada juga yang bertanya, adakah terapi ruqyah sebagai terapi ini digunakan pada non-muslim? Terus jika ada, bagaimana hasilnya? Kayak gitu. Oh, satu lagi tentang bagaimana cara menjaga kestabilan psikologis namun tetap proporsional antara jasmani dan ruhani. Kalau dari nasihat-nasihat kesehatan mental yang banyak beredar sekarang ini, banyak disebabkan bahwa nggak masalah kok kita rehat sejenak, nggak melakukan apapun. Nggak masalah kok untuk nggak jadi yes person. Di sisi lain, dalam Islam kita dianjurkan untuk nggak buang-buang waktu, mendahulukan kepentingan orang lain dan sebagainya. Mungkin ini fenomena juga ya, banyak yang sedang mencoba untuk seperti kampanye, nggak apa-apa nggak produktif, nggak apa-apa nggak apa-apa rebahan dan sebagainya itu. Tapi secara narasi ini sepertinya bertolak belakang dengan ajaran Islam gitu, yang kita nggak boleh buang-buang waktu dan sebagainya. Kayak gimana kira-kira? Oke. Saya coba ya, nanti tolong ini Mas kalau ada yang kelewat. Jadi yang pertama terapi syariah di barat. Kalau ini ya, kalau nanti silakan dicek. Jadi mudah-mudahan masih terlihat screen yang saya share ini dan nggak terlalu kecil ya. Jadi mulai dari dari Afifuddin ke bawah sampai Zul Razali ini yang saya space itu ya. Jadi dari ini ke bawah itu semua adalah jurnal yang isinya tentang riset bagaimana semacam kayak ada yang langsung menyebutnya itu ruqyah, ada yang tidak ya. Jadi kan mungkin terlalu vulgar gitu, terlalu menyebutkannya ruqyah. Ada yang nggak masalah menyebut itu ruqyah. Kalau kita lihat ya di beberapa jurnal itu memang langsung dipraktikkan jadi treatment untuk tadi misalnya depresif,
Atau ada lagi gangguan mental lain nih. Kalau dilihat di salah satu jurnalnya itu ada yang dia ngelihat apakah efektif penggunaan tadi treatment dengan ruqyah syariah misalnya, salah satu contohnya untuk pengobatan gangguan jiwa. Di hasilnya itu ada ya efektif penggunaan ruqyah syariah itu. Dan yang lain ya, artinya jurnal ini berbahasa Inggris tentunya sudah worldwide lah, dan secara saintifik diakui di dunia internasional, walaupun memang yang meneliti ini Muslim gitu ya, Muslim, dan mungkin sebagian besar di Asia lah, di Asia yang meneliti ini dan mempraktekkan treatment Islamik ruqyah syariah gitu di pasien itu atau di klien itu di bagian besar di Asia. Namun beberapa peneliti Barat ya, memang benar-benar di Barat kayak di US, di UK itu banyak yang tertarik ya. Termasuk saya jawab yang tadi, apakah ruqyah pernah digunakan untuk klien atau pasien yang non-Muslim. Saya coba ya, mudah-mudahan ini ada. Jadi sambil saya perlihatkan itu disertasi kalau nggak salah. Jadi disertasi dari ini ya, dari salah satu kandidat doktor, tapi sekarang sudah selesai gitu, sudah lama, dan dia tadi meneliti tentang ruqyah yang digunakan untuk kliennya yang non Muslim. Kalau Muslim mungkin istilahnya udah mainstream lah, ini kan mau yang out of box gitu. Kebetulan tadi dia menggunakan treatment ini atau ruqyah itu untuk pasiennya yang non Muslim. Dan hasilnya tadi karena dihubungkan dengan kesehatan mentalnya, dan hasilnya tadi berpengaruh ya. Artinya kan secara non Muslim sebetulnya kan mungkin tidak paham. Kalau Muslim kan setidaknya kan paham lah sedikit-sedikit, walaupun memang tidak semuanya paham apa yang dibacakan gitu, ayat-ayat yang dibacakan. Tapi ini kan orang non-Muslim yang mungkin sama sekali tidak paham, tidak tahu, mungkin baru pertama kali dengar, tapi tadi keajaibannya, itulah mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sehingga dia kan rahmatan lil alamin juga. Artinya ternyata penelitian ini ada ya, dan hasilnya bisa diterima, dan itu tadi terbukti bahwa untuk non-Muslim sekalipun bisa ya dilakukan ini dan ada hasilnya. Artinya bagi orang yang sama sekali tidak paham ya, atau baru berusaha memahami, dengan mendengarkan itu saja bisa jadi ini ya, bisa menjadi sebuah treatment dan mempengaruhi jiwa juga. Contoh mudahnya. Kalau kita mendengarkan misalnya murotalnya Syekh Sudais, ya suara beliau kan Masya Allah ya, merdu banget. Itu kan kita tentunya tidak paham ya, mungkin tidak sepenuhnya paham yang dibacakan ayat-ayatnya, tapi ketika mendengar dengan suara beliau yang indah gitu, kita ikut terbawa ya, apalagi ketika dibacakan mungkin pas kemarin Ramadan ada yang ikut juga ya menyaksikan beliau membacakan misalnya di akhir-akhir hari Ramadan, di akhir-akhir Ramadan itu kan beliau baca sambil ya tadi suaranya indah dan ada emosional gitu ya, ada tadi beliau mungkin paham maknanya, kalau kita nggak paham tapi kita terbawa. Itu tadi salah satu
bentuknya ya, artinya bagaimana dahsyat atau mukjizat Al-Quran itu bukan hanya untuk muslim, sebetulnya untuk semua kalangan, termasuk yang non-muslim, karena penelitiannya ada. Itu mohon maaf tidak tertemu ya. Tapi kalau nanti bisa di searching ya, di googling gitu, ada tentang ruqyah. Saya judulnya agak lupa. Jadi gambarannya seperti itu yang ruqyah tadi. Kemudian pertanyaan lain yang apa lagi, Mas? Soal ini, belakangan ini sedang ada kampanye atau ajakan untuk yang rebahan ya? Iya, nggak apa-apa, nggak produktif, nggak apa-apa, nggak rebahan, nggak mungkin sebuah respon dari kampanye sebelumnya juga, jadinya satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Sedangkan di Islam tuh kita diajarkan untuk tidak buang-buang waktu dan manfaatkan waktu, bahkan mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri juga. Itu kira-kira bagaimana kita sebagai umat Islam memaintainnya gitu untuk tetap seimbang dan nggak seperti itu. Yang pertama, kita dari konsep Islam dulu sebetulnya, dari konsep Islam dulu. Tadi ada himbauan atau anjuran atau perintah tidak mubazir, tidak tabzir. Pengertian tidak tabzir ini kan luas ya, mulai dari makanan gitu yang kita konsumsi sampai membelanjakan sesuatu sampai ya kegiatan sehari-hari. Bahkan air wudhu pun ya, artinya kan air wudhu ini untuk ibadah gitu, tapi tetap ada perintahnya tidak tabzir, artinya jangan sampai mengalirkan keran gitu kalau kita sudah selesai atau terlalu besar membuka kerannya. Makanya di beberapa masjid mungkin sudah ada yang lingkungan ya, artinya eco-friendly gitu. Kerannya itu dia akan otomatis stop ketika tidak ada lagi atau beberapa detik dia akan stop. Nah itu tadi fungsinya selain untuk lingkungan juga termasuk mempraktikkan tidak tabzir ya. Nah dalam hal ini termasuk waktu yang disebutkan di beberapa ya mungkin petua begitu, bagaimana waktu itu sangat berharga, bagaimana umat Islam sendiri atau sebagai muslim harus bisa mengoptimalkan waktu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah kalau dilihat ya, sebetulnya termasuk di dalamnya misalnya di salah satu surat di Quran kan tentang masa, tentang waktu. Jadi sudah diingetin tuh kita gitu ya, kita semua jangan sampai kerugian, jangan sampai lalai gitu dengan apa yang sudah diberi, jangan sampai waktunya habis. Jadi ada tadi perkara-perkara yang harus dijaga, jangan sampai tadi terlewat, jangan sampai habis. Nah untuk tadi kaitannya dengan ya mau tidak mau ya kondisi sekarang, update terkini yang sudah tren lah gitu, sudah hits di mana-mana. Soal tadi rebahannya. Intinya sih gini, kondisi ini misalnya kita kaitkan dengan kondisi saat ini ya, kondisi pandemik. Sebetulnya kenapa harus stay at home? Itu kan anjuran juga dari Rasulullah ketika ada wabah, bagaimana mekanismenya ya, tidak bisa mengunjungi tempat yang terkena wabah dan diharuskan untuk stay at home, bahasanya gitu ya, tetap di tempat, tetap di rumahnya, dengan tadi dalam rangka mengikuti anjuran Rasulullah, mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Mungkin kondisinya seperti itu, artinya kondisi ini bukan untuk menjadi tidak produktif, bukan menjadi bermalas-malasan, tetapi kita niatkan untuk tadi memang mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, yang beliau anjurkan, beliau sampaikan dari hadis beliau ketika ada pandemik atau ada wabah, ya better ya untuk kita semua, untuk kelangsungan, untuk masa depan yang lebih baik ya
stay at home dulu sampai wabah itu tidak menjalar lagi. Nah, tadi kaitannya soal rebahan. Ya, mudah-mudahan rebahan itu tadi ya karena kondisi ini, karena tadi diharuskannya ada stay at home karena kondisi pandemik ini, sehingga mungkin kemana-mana juga terbatas, kan tidak boleh dulu, atau kayak misalnya sekolah, perkuliahan kan termasuk kerja ya harus from home lah semuanya. Walaupun sekarang sudah mulai di open lah step by step. Tapi tadi karena kondisi itu diniatkan tadi untuk mengikuti sunnah Rasulullah apa yang disampaikan beliau, dan itu juga upaya preventif pencegahan agar tidak malah terjadi yang tidak diinginkan. Dan tentunya bagaimana di Islam sendiri untuk menjaga maqasid syariah itu. Jadi ada hal-hal yang perlu dijaga, kewajiban kita menjaga ya, diri, jiwa, harta dan sebagainya ya. Itu yang penting. Soal tadi ya, rebahan tadi dikaitkan dengan itu. Mudah-mudahan rebahan itu istilah rebahan karena kondisi ini. Jadi kalau ketika sudah selesai lockdown ini, sudah new normal yang katanya seperti itu, mulai produktif dan aktif lagi. Dan sebetulnya gini, bisa jadi gini ya, ada yang menghendaki mungkin lebih prefer yang at home dibandingkan at office mungkin gambarannya gitu, karena ada 1, 3, 4 lain hal. Nah, tetapi yang diukur adalah produktivitasnya ya. Jadi kan sesuatu ada indikatornya. Tidak mungkin ini semua dilakukan tapi tidak ada pencapaiannya atau tidak ada ukurannya. Mungkin bisa saja ya, Anda mau ngerjain misalnya gambarannya adalah Anda punya target, misalnya kita punya target menyelesaikan, taruhlah mau buat buku atau membuat novel. Targetnya bulan ini terbit. Ya, itu kan tadi apakah mau mengerjakannya sambil tengkurap kah atau mau sambil fokus di depan komputer sambil serius, itu sebetulnya kan variasi. Asalkan tetap target itu, novel itu bulan ini tetap terbit ya. Jangan sampai tadi karena kita memilih misalnya untuk rebahan mengerjakannya dibandingkan dengan standby duduk di depan laptop, jadi terbengkalai. Itu yang mungkin perlu dicermati ya, karena jangan sampai kita tergolong yang tadi menyia-nyiakan waktu jadi rugi sendiri, karena sudah diingatkan sebetulnya pada di beberapa ayat ya, artinya jangan sampai kita kerugian, jadi perlu dicermati. Mungkin itu dari saya gambarannya, Mas Dimas. Masya Allah, terima kasih Bu Rizky Maulida. Berhubung waktu juga terbatas, sedangkan pertanyaan ini berdatangan terus, kita akan coba nanti copy pertanyaannya dan kita mungkin akan kita balas melalui media lain. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, Bu Rizky Maulida juga.